Selamat pagi Ibu, nama saya Chandra Winata dari kelas 97 dengan nomor absen 6. Hari ini akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam keberagaman ras. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu ras. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri terdapat 6 macam ras, yaitu ras Negroid, ras Wedoid, ras Melayu Mongoloid, ras Papua Melanesia, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Di Indonesia, permasalahan ras yang paling sering terjadi adalah akibat perbedaan warna kulit. Pertama-tama kita bagi dulu Indonesia menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di Indonesia Barat, mayoritas penduduknya berasal dari ras Melayu Mongoloid, Asiatik Mongoloid, dan Kaukasoid yang mempunyai ciri fisik berkulit putih. Sedangkan di Indonesia Timur, mayoritas penduduknya berasal dari ras Negroid, Wedoid, dan Papua Melanesia yang mempunyai ciri fisik berkulit hitam. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia Timur memiliki sekitar 40 juta orang, dan jumlah penduduk di Indonesia Barat sekitar 220 juta orang. Perbedaan jumlah yang besar ini membuat penduduk di bagian barat lebih sering disorot oleh media entertainment, dan membuat penduduk di bagian timur jarang dilihat atau dikenal masyarakat. Biasanya kita melihat pada film-film, jarang sekali kita melihat orang berparas timur menjadi tokoh utama dalam sebuah film. Yang selalu kita lihat selalu berparas barat, karena yang biasanya orang berkulit hitam lebih sering ditunjukkan sebagai tokoh antagonis. Stereotipe bahwa orang berparas timur tidak bisa menjadi tokoh utama ini sebenarnya cukup berbahaya, karena secara tidak langsung membuat orang berkulit hitam seperti terlihat berbahaya di mata sekelompok orang berkulit putih. Di pemerintahan Indonesia pun, dari 7 presiden yang Indonesia pernah miliki, hanya satu yang dari Indonesia Timur, yaitu Pak Habibie. Bagaimana dalam Wapres? Dari 12 Wapres yang pernah kita miliki, hanya 2 dari mereka yang dari Indonesia Timur, dan salah satunya juga Pak Habibie. Kalau kita lihat dari kesejahteraan, dari angka pendidikan, 5 daerah yang mendominasi buta aksara adalah Papua, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, semua dari Indonesia Timur. Bagaimana dengan kesehatan? Angka kematian bayi di Indonesia Timur lebih banyak dari Indonesia Barat. Persentase AKB atau angka kematian bayi di Indonesia bagian Barat 0,99%, sedangkan di Indonesia bagian Timur 1,22%. Persentase AKB di Indonesia bagian Timur lebih tinggi dari Indonesia bagian Barat, padahal bayi yang lahir di Indonesia bagian Barat lebih banyak. Coba kita lihat dari pembangunan. Dari 122 desa tertinggal yang ada di Indonesia, 102-nya ada di Indonesia bagian Timur. Dari tadi yang ditunjukkan hanya angka-angka dan statistika, tapi ada masalah yang tidak bisa dihitung. Masalah yang tidak bisa terlihat, tapi terasa. Tidak menyerang logika, tapi rasa. Rasisme. Sekarang kan kita sebagai mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa di beberapa daerah sudah takut untuk bagaimana lagi kita mau bersikap gitu. Kita datang merantau jauh-jauh dengan susah payah, lalu kita di satu daerah mendapatkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya yang harus kita dibilang tertinggal, tidak terpelajar dan sebagainya macam. Sebenarnya yang tidak terpelajar siapa sih begitu? Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Monyet. Apa? Oh, inilah kelakuan bocah-bocah di Indonesia. Yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Dari tadi pembahasannya cuma warna kulit, emangnya gak ada yang lain? Ada, contohnya raut muka. Saya sebagai keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai ras bermata sipit, waktu saya masih kecil sering dipanggil oleh teman-teman saya Cina, hanya karena saya bermata sipit. Tapi saat itu saya tidak sadar bahwa itu adalah rasisme. Dan sekarang ketika saya sudah menyadari itu rasisme, saya akan kesal kalau mendengar kata-kata rasis itu keluar dari mulut teman saya. Seharusnya orang-orang di Indonesia Timur diberi lebih banyak kesempatan belajar yang layak, pembangunan yang layak, dan kesehatan yang terjamin. Ketika semua orang mendapat kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi diri mereka masing-masing setinggi mungkin. Tapi terkadang susah bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka masing-masing jika masyarakat sudah mencap atau memberi label stereotipe tertentu kepada orang Indonesia Timur.
Maka sudah kewajiban untuk diri kita masing-masing agar tidak membeda-bedakan orang ketika menjalin hubungan dengan orang yang berbeda warna kulit atau ciri fisik lainnya. Jangan biarkan stereotipe buruk yang dicap dan dilabel oleh masyarakat terhadap kita menghambat dan mengurung kita. Karena stereotipe terkuat adalah yang kita tanamkan pada diri kita sendiri.